Hidupku di kampung tak pernah mudah. Ayah hanya seorang buruh serabutan, sementara ibu sejak pandemi berjualan kue keliling. Penghasilan keluarga kami menurun drastis. Hutang di warung, cicilan rumah, dan biaya sekolah adik-adikku menumpuk seperti gunung yang siap runtuh. Menimpa kami kapan saja. Setiap malam, aku mendengar ibu menangis di dapur. Suaranya bergetar sambil menghitung uang recehan hasil dagang yang tak pernah cukup. Ayah pun semakin pendiam, matanya kosong. Setiap kali menatap kalender pembayaran hutang yang semakin dekat. Di tengah tekanan itu, aku bekerja sebagai kasir di minimarket kecil. Gajiku tak seberapa, hanya cukup untuk membantu sedikit kebutuhan sehari-hari. Namun ternyata itu belum cukup untuk menyelamatkan keluarga dari jurang kebangkrutan. Sampai suatu sore, ketika hujan deras mengguyur desa, seorang pria asing datang ke rumah kami dengan jas mahal dan senyum tipis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai perantara seorang pangeran dari Dubai. Ia datang membawa tawaran yang mengejutkan. Pangeran kami ingin menikahimu dan akan memberikan mahar 300 juta tunai. Saat itu, aku terpaku. Aku tahu, angka itu bisa melunasi semua hutang, bahkan membuat keluarga kami hidup lebih baik. Tapi di balik nominal yang besar, hatiku terasa berdegup kencang. Ada sesuatu yang menakutkan dari tawaran itu. Keesokan paginya, suasana rumah berubah tegang. Ayah duduk di ruang tamu dengan raut wajah penuh harap, sementara ibu bolak-balik menyiapkan teh dan kue terbaik yang kami punya. Di hadapan mereka, pria asing kemarin kembali datang kali ini membawa sebuah kotak kayu mewah yang berisi perhiasan emas berkilauan. Ia membuka map hitam berisi dokumen resmi, lalu berkata dengan suara datar namun tegas, "Pangeran kami telah melihat fotomu dari media sosial. Beliau sangat terkesan dan berniat menikahimu. Ini mahar 300 juta rupiah, tunai, asalkan pernikahan dilakukan dalam waktu 2 minggu. Aku ternganga. 2 minggu? Hatiku berdesir campur aduk. Ini bukan lamaran biasa, ini seperti transaksi. Sebelum aku sempat bertanya, ibu sudah menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Nak, dengan uang ini, kita bisa melunasi hutang, membayar sekolah adik-adikmu, dan memulai hidup baru," bisik ibu sambil menggenggam tanganku erat. Ayah hanya menunduk, namun aku bisa merasakan getaran di tubuhnya seakan ia menahan harap yang begitu besar. Sore itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap foto pangeran yang diberikan sang perantara. Pria itu tampan, berkulit sawo matang, berjanggut rapi, dan mengenakan jubah putih khas Timur Tengah. Namun entah kenapa, tatapannya di foto itu membuat dadaku berdebar, bukan karena kagum, tapi seperti ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Sejak hari itu, rumah kami seperti berubah menjadi ruang sidang. Setiap pagi dan malam, ibu selalu membicarakan lamaran itu. Ayah pun mulai ikut meyakinkanku. Bahkan, adik-adik yang biasanya cuek, ikut menyuruhku menerima. "Nak, ini bukan hanya soal kamu, ini soal masa depan kita semua," ucap ayah suatu malam. Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Aku hanya diam, menatap lantai. Hati kecilku ingin menolak, tapi tatapan ayah dan ibu terasa seperti jerat yang mengekang leherku. Malam-malamku tak lagi tenang. Aku terjaga hingga larut, membayangkan diriku di negeri asing, menikah dengan pria yang bahkan belum pernah kutemui. Rasa takut itu nyata. Aku khawatir akan kehilangan kebebasanku, atau bahkan diriku sendiri. Namun, setiap kali aku mencoba mengutarakan keraguanku, ibu akan mulai menangis. Air matanya jatuh satu persatu sambil berkata, "Kalau kau menolak, kita akan kehilangan rumah ini. Ayahmu mungkin akan jatuh sakit memikirkan hutang." Tekanan itu semakin berat hingga suatu sore, sang perantara kembali datang, membawa tumpukan uang muka 5 ikat tebal, pecahan 100.000. Ibu langsung menutupinya dengan kain. Takut tetangga melihat. Saat itu, aku tahu tidak ada lagi jalan keluar. Dengan suara serak, aku berkata, "Baiklah, aku akan menikah dengannya." Ucapan itu membuat wajah ibu bersinar lega, tapi hatiku terasa runtuh. Begitu kabar persetujuanku diterima, semuanya berjalan cepat. Undangan pernikahan dicetak dengan desain mewah. Gaun pengantin putih
rancangan desainer dari Jakarta. Tiba dalam kotak besar, berlapis kain sutra, dan rumah kami dipenuhi orang asing yang mondar-mondir mengurus segala persiapan. Ibu tampak sibuk memilih perhiasan untukku. Sementara ayah berdiri di halaman, memandangi mobil-mobil mewah yang terparkir. Dari luar, semua tampak seperti mimpi indah. Tapi di dalam hatiku, ada badai yang tak berhenti bergemuruh. Seorang penata rias datang membawakan set perhiasan emas bertatahkan berlian. Kalungnya berat, cincin di jariku terlalu besar, hingga membuatku kaku. Aku berdiri di depan cermin, melihat bayangan seorang perempuan yang nyaris tak kukenali. Wajahnya tersenyum tipis, tapi matanya kosong. 3 hari sebelum hari-hari, sebuah koper besar berisi uang sisa mahar tiba di rumah. Ibu memeluknya, seolah itu bayi yang baru lahir. Sementara ayah menguncinya ropet-ropet di lemari besi. Di saat semua orang bergembira, aku malah terhimpit perasaan yang sulit dijelaskan, takut, gelisah, dan seperti akan berjalan menuju jurang yang tak terlihat. Di malam terakhir sebelum pernikahan, aku duduk di teras sendirian. Angin malam berhembus, dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang mengucapkan selamat tinggal pada kebebasan yang selama ini kumiliki. Hari pernikahan tiba dengan gegap gempita. Aula besar yang disewa khusus dihiasi bunga mawar putih dan lampu kristal berkilauan. Musik lembut mengalun dan tamu-tamu penting berdatangan. Sebagian besar orang asing bersorban putih. Sebagian lagi pejabat daerah yang tersenyum ramah, namun matanya penuh rasa ingin tahu. Aku duduk di pelaminan dengan gaun pengantin yang berat, menatap sosok pria yang kini resmi menjadi suamiku. Pangeran itu berdiri tegak, mengenakan jubah putih dan sorban emas yang berkilau. Tatapannya tajam, tapi penuh wibawa. Saat penghulu membacakan ijab kabul, jantungku berdegup kencang. Ketika pangeran mengucapkan kata, "Saya terima nikahnya," dengan suara dalam dan tegas, seolah udara di ruangan itu menekan dadaku. Semua orang tersenyum dan bertepuk tangan, tapi di dalam diriku, seakan ada pintu besar yang tertutup rapat, mengunci semua kemungkinan untuk kembali. Setelah prosesi usai, pangeran membisikkan sesuatu dalam bahasa Arab yang tak ku mengerti, tapi intonasinya membuat bulu kuduku merinding seperti janji, atau mungkin peringatan. Malam itu, aku resmi menjadi istrinya. Semua hutang keluargaku lunas. Namun, di balik kebahagiaan semua orang, aku menyadari satu hal. Aku tak lagi menjadi milikku sendiri. 3 hari setelah pernikahan, aku harus meninggalkan tanah kelahiranku. Bandara terasa seperti gerbang raksasa yang menelan semua kenangan masa kecilku. Ibu menangis sambil memelukku erat, sementara ayah berusaha tegar meski matanya merah. Pangeran berjalan di depanku, dikelilingi 2 pengawal berbadan besar. Langkahnya cepat, membuatku harus setengah berlari dengan gaun gamis panjang yang baru saja kubeli. Sesekali ia menoleh, namun tatapannya dingin, seperti sedang memastikan aku tetap mengikutinya. Pesawat pribadi yang menjemput kami, begitu megah kursinya, terbalut kulit putih. Lampu-lampunya temaram, dan pelayan perempuan berseragam hitam tersenyum ramah. Aku duduk di samping jendela, menatap langit malam, sambil bertanya-tanya, apakah ini awal dari kehidupan baru, atau awal dari penjara yang tak kasat mata? Setelah belasan jam perjalanan, Dubai menyambutku dengan cahaya kota yang berkilauan bak permata. Gedung-gedung menjulang tinggi, jalanan lebar dan bersih. Mobil-mobil mewah melintas seperti parade tanpa akhir. Namun semua kemewahan itu terasa asing saat mobil pangeran memasuki sebuah gerbang besar menuju istana pribadinya. Aku merasakan napasku mulai berat. Bangunan itu indah, dindingnya berlapis marmer putih. Halaman luas dengan air mancur megah, tapi entah kenapa suasananya dingin. Malam itu aku ditempatkan di kamar besar dengan ranjang berhias emas. Pelayan perempuan membawakan pakaian tidur tipis dari sutra. Saat aku memegangnya, jantungku berdegup karena aku tahu sebentar lagi malam pertama akan tiba. Malam itu, udara Dubai terasa hangat,
tapi telapak tanganku dingin dan basah. Aku duduk di tepi ranjang megah, mengenakan gaun tidur sutra yang terasa terlalu tipis di kulitku. Setiap detik yang berlalu membuat napasku semakin berat. Pintu kamar terbuka perlahan. Pangeran masuk dengan langkah tenang, menutup pintu tanpa suara. Ia menatapku, dan tatapan itu membuatku merasa telanjang, meski tubuhku masih tertutup kain. Tidak ada senyum, hanya tatapan dalam yang seolah menembus pikiranku. Ia duduk di sampingku. Jaraknya begitu dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya hangat, tajam, dan entah kenapa membuatku semakin gugup. Tangannya yang besar menyentuh pipiku, lalu turun ke bahuku. Aku tersentak. Jantungku berdetak tak beraturan. "Jangan takut, malam ini kau milikku," katanya dengan suara berat. Aku ingin berbicara, ingin meminta waktu, tapi lidahku keluh, tubuhku gemetar. Bukan hanya karena malu, tapi juga karena rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Saat ia mulai menarikku ke dalam pelukannya, aku tahu malam ini akan menjadi ujian yang lebih berat daripada yang pernah kubayangkan. Pelukan pangeran begitu kuat, membuatku sulit bergerak. Nafasnya hangat di leherku, sementara jemarinya menelusuri kulitku dengan pasti. Jantungku berdegup kencang, kepalaku terasa ringan, dan napasku mulai tak teratur. Aku mencoba menyesuaikan diri, tapi gerakannya terlalu cepat, terlalu intens, seperti ombak besar yang menghantam tubuhku tanpa henti. Dalam hitungan menit, aku merasa kewalahan. Tanganku mencengkeram sprei erat-erat, mencoba mencari pegangan, sementara seluruh tubuhku bergetar. "Kumohon, pelan-pelan," bisikku lirih. Tapi pangeran hanya tersenyum tipis dan menatapku dengan sorot mata yang tak mengizinkan penolakan. Kelelahan mulai merayap, pundakku nyeri, kakiku lemas, dan pikiranku berusaha bertahan. Setiap detik terasa seperti menit, setiap menit terasa seperti jam. Aku bahkan sempat berpikir, jika ini baru malam pertama, bagaimana aku akan bertahan di malam-malam berikutnya. Ketika akhirnya ia melepasku, aku terkulai di ranjang. Nafasku tersengal dan tubuhku basah oleh keringat. Pangeran bangkit, mengenakan kembali jubahnya, lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Tinggallah aku sendirian, memandangi lengget-lengget kamar yang megah, sambil bertanya pada diriku sendiri, apakah uang 300 juta itu sebanding dengan harga yang harus kubayar? Pagi itu, aku bangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Cahaya matahari Dubai menembus tirai sutra, memantulkan kilau emas di seluruh ruangan. Segalanya terlihat indah, tapi hatiku kosong. Di meja terhidang sarapan lengkap dengan roti hangat, buah segar, dan kopi hitam pekat. Namun, selera makanku hilang. Yang terngiang hanya suara nafasku semalam, terengah-engah di pelukan pangeran, dan rasa pasrah yang tak bisa kulupakan. Aku berjalan ke balkon, memandang kota megah yang terbentang luas. Di bawah sana, orang-orang sibuk menjalani hidup mereka, bebas, sementara aku terperangkap dalam istana emas yang sesungguhnya adalah penjara tak kasat mata. Telepon dari ibu masuk siang itu. Suaranya bahagia, menceritakan bagaimana hutang sudah lunas. Adik-adikku bisa kembali sekolah. Bahkan, ayah mulai memperbaiki rumah. Aku tersenyum, tapi air mata jatuh begitu panggilan berakhir. Kini aku sadar, uang 300 juta itu memang menyelamatkan keluargaku, tapi merampas kebebasanku. Dan dilema itu terus menghantuiku. Haruskah aku bertahan demi mereka, atau berjuang merebut kembali hidupku, meski itu berarti menghancurkan semua yang telah diperjuangkan? Aku memejamkan mata, menatap masa depan yang kabur, dan entah kenapa, aku merasa ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih sulit.